Halo teman-teman, pada pembelajaran kali ini akan dibahas sebuah materi yang bertemakan tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Nah, sebelum masuk ke materinya, kamu perlu tahu dulu nih, kompetisi dasar dan kompetensi apa saja yang akan dibahas pada tema ini. Berikut merupakan kompetisi inti pada materi ini. Yang pertama ada KI1 tentang spiritual, KI2 tentang sosial, KI3 tentang kepengetahuan, dan KI4 tentang keterampilan. Selanjutnya, ada kompetensi dasar yang dibahas pada materi ini. Ada terkait tentang sifat fisika dan kimia tanah, organisme yang hidup dalam tanah, dan pentingnya tanah untuk keberlanjutan. Kemudian, ada tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan, serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi pertumbuhan. Dan yang terakhir, tentang konsep partikel materi, yaitu atom, ion, dan molekul. Tanah dan kehidupan adalah materi pertama yang akan kita bahas pada video ini. Tahukah kamu, tanah adalah kulit bumi tempat tumbuhan hidup. Tanah mengandung mineral dan bahan organik bumi, karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan unsur hara dan air sekaligus sebagai penopang akar loh. Nah, tanah yang subur tidak hanya ditentukan oleh kandungan mineral di dalamnya saja, tetapi oleh sifat fisika dan kimia tanahnya juga. Sifat fisika tanah mencakup tekstur tanah, struktur tanah, porositas tanah, dan warna tanah. Sedangkan sifat kimia tanah mencakup unsur hara dan pH tanah. Tapi kamu udah tahu atau belum nih, apa itu sifat fisika dan sifat kimia pada tanah? Kalau belum, check it out! Sifat tanah adalah sifat-sifat tanah yang ditentukan oleh bahan penyusunnya, seperti tekstur tanah yang merupakan besar kecilnya ukuran partikel yang menyusun tanah. Nah, keadaan struktur tanah sangat berpengaruh terhadap sifat-sifat fisik tanah yang lain, seperti struktur tanah yang merupakan gambaran susunan ruangan-ruangan antara partikel tanah yang bergabung satu dengan yang lain membentuk gumpalan kecil. Fisika tanah selanjutnya adalah porositas tanah yang merupakan kemampuan tanah dalam menyerap air. Besar kecilnya kemampuan tanah dalam menyerap air berhubungan dengan tingkat keberatan tanahnya. Semakin padat tanah, maka porositas tanahnya semakin kecil. Karena tanah yang baik adalah tanah yang porositasnya besar sehingga memudahkan tanah untuk menyerap air. Selanjutnya adalah ciri fisik yang paling mudah dikenali, yaitu warna tanah. Nah, semakin hitam warna tanah menunjukkan tanah semakin subur. Sebaliknya, semakin terang warna tanah menunjukkan semakin tidak suburnya tanah tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas sifat kimia tanah yang merupakan sifat yang tidak bisa diamati secara langsung, seperti unsur hara dan pH. Unsur hara sendiri adalah unsur kimia atau nutrisi yang diperlukan tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang, sedangkan pH adalah derajat keasaman tanah yang dapat digunakan sebagai indikator dalam menentukan kesuburan tanah. Tanah yang subur memiliki pH antara 6-7. Mengetahui sifat fisika dan kimia tanah, kamu perlu tahu bagaimana tanah berperan bagi kehidupan. Tanah memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan, khususnya pada tumbuhan. Keperluan hidup bagi tanaman untuk dapat tumbuh seperti air dan mineral itu tersedia di dalam tanah. Beberapa tumbuhan, misalnya seperti tanaman polong-polongan dan kacang-kacangan, membutuhkan bakteri yang ada di tanah untuk membantu akar melakukan penyerapan dan pengolahan zat hara. Tanah sehingga menjadi satu kesatuan bagian yang utuh dan membentuk bagian yang baru. Juga sebagai tempat tumbuhnya berbagai jenis makhluk hidup, tanah tersusun atas 4 komponen, yaitu bahan padat mineral, bahan padat organik, air, dan udara. Nah, keempat bahan inilah yang nantinya berpengaruh terhadap pembentukan tanah. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan. Setelah membahas tentang materi tanah tadi, kita tahu bahwa tanah berperan penting untuk kehidupan tumbuhan. Tumbuhan merupakan sumber daya alam terbarukan yang perlu dilestarikan melalui perkembangbiakan. Nah, tumbuhan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu tumbuhan angiosperme dan gimnosperme. Dalam perkembangbiakannya, tumbuhan dilakukan melalui 2 cara, yaitu perkembangbiakan seksual atau generatif dan aseksual atau vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan angiosperme merupakan perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan itu sendiri, seperti akar, batang, ataupun daun. Tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia disebut dengan perkembangan vegetatif alami. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dapat menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi. Nah, keturunan yang dihasilkannya nanti memiliki sifat atau karakter yang sama dengan sifat induknya. Perkembangan vegetatif alami dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Rizoma yang menggunakan tunas pada batang yang ada di dalam tanah.
kemudian stolon yang merupakan batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah. Lalu terdapat umbi lapis yang merupakan modifikasi dari batang dan daun. Selanjutnya ada umbi batang yang merupakan struktur batang yang mengalami penggembungan di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Dan terakhir atau kuncup adventif daun yang merupakan calon tunas yang terdiri atas calon batang beserta calon daun. Setelah mempelajari yang alami, sekarang kita akan mempelajari yang buatan atau perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang dapat dilakukan dengan bantuan manusia. Yang pertama ada cangkok yang dapat dilakukan dengan mengelupas kulit suatu batang tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik sehingga nantinya akan tumbuh akar. Kemudian ada setek yang dilakukan dengan cara memotong suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Dan terakhir ada merunduk yang dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah sehingga bagian yang tertanam dalam tanah nantinya akan tumbuh akar. Selanjutnya kita akan membahas perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae yang dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah penyerbukan atau polinasi, yaitu proses penempelan serbuk sari ke kepala putik, yang mana bisa terjadi secara autogami atau penyerbukan sendiri atau alogami dengan dibantu oleh faktor eksternal seperti angin, air, atau hewan. Setelah serbuk sari mencapai kepala putik, ia akan membentuk tabung serbuk sari yang tumbuh menuju bakal biji di dalam ovarium. Dua inti sperma dalam serbuk sari bergerak melalui tabung serbuk sari. Nah, salah satu inti sperma membuai sel telur atau ovum membentuk zigot. Zigot akan berkembang menjadi embrio dan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Nah, ketika kondisi lingkungan mendukung, biji ini akan berkecambah, yaitu proses di mana embrio dalam biji tumbuh menjadi tanaman baru, yang mana pada proses ini melibatkan penyerapan air, pembengkakan biji, pecahnya kulit biji, dan munculnya akar serta tunas muda. Setelah kita membahas tumbuhan Angiospermae, sekarang kita akan membahas perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae. Tidak seperti tumbuhan Angiospermae yang memiliki bunga, tumbuhan Gymnospermae memiliki alat perkembangbiakan generatif yang disebut strobilus atau runjung. Strobilus jantan terdapat pada mikrosporangia atau ruang-ruang spora. Di dalam sporangia ini, sel-sel akan mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan mikrospora atau spora jantan. Nah, mikrospora ini akan berkembang membentuk serbuk sari. Kemudian, strobilus betina tersusun dari banyak megasporofil atau daun penghasil megaspora, di mana tiap megasporofilnya mengandung dua bakal biji yang mengandung megasporanium atau kotak spora. Penyerbukan pada Gymnospermae terjadi jika serbuk sari menempel pada lubang bakal biji. Serbuk sari akan tertangkap oleh cairan yang terdapat di lubang bakal biji. Jika cairan menguap, maka serbuk sari akan dapat masuk ke bakal biji dan terjadilah pembuahan. Melalui kedua materi tadi, kamu telah memahami bahwa tanah memiliki keterhubungan dengan keberhasilan tanaman berkembang biak. Namun, pernahkah kamu melihat di suatu tempat atau lapangan luas tidak terdapat tanaman yang hidup? Nah, hal ini berkaitan dengan unsur hara dan komponen penyusun yang ada pada tanah yang berkaitan dengan sifat bahan tanah. Untuk memahami lebih lanjut, yuk kita pelajari materi 3, sifat kimia pada tumbuhan dan tanah. Yang pertama ada atom, merupakan unit terkecil dari suatu unsur atau merupakan partikel yang sangat kecil yang menyusun benda dan makhluk hidup yang ada di alam. Apakah kamu tahu bahwa di dalam daun terdapat atom loh? Magnesium merupakan salah satu atom yang terdapat di dalam kloropas yang merupakan organel di dalam daun yang berperan penting dalam proses fotosintesis. Magnesium ini berperan sebagai aktivator dalam transportasi energi berbagai enzim di dalam tanaman. Kedua ada ion. Ion merupakan atom yang bermuatan listrik atau atom yang mengalami pelepasan atau penambahan elektron dalam komponen penyusun tanah yang berasal dari pelapukan batuan oleh dekomposer menjadi bahan pembentuk tanah yang mengandung mineral yang berguna untuk menutrisi tumbuhan. Di antaranya adalah kalium, kalsium, dan magnesium. Dan yang terakhir ada molekul, merupakan gabungan dari dua atau lebih atom dan dapat terbentuk dari atom yang sama atau berbeda. Pada tanah terdapat rongga-rongga yang diisi dengan gas penyusun udara tanah, yaitu CO2 dan O2 atau
karbon dioksida dan oksigen. Kandungan karbon dioksida tanah lebih tinggi dari atmosfer karena adanya proses respirasi akar dan mikroba tanah. Tetapi, kandungan oksigennya lebih rendah dari atmosfer. Pada tanah yang tergenang, kandungan oksigen akan lebih rendah dan tanah dapat mengandung gas CH4 dan H2S. Akhirnya nih, kita sudah selesai di pembelajaran mengenai tema tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Setelah kamu menyimak tema ini, diharapkan kamu sudah memahaminya dengan baik. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.